Perkembangan dunia digital dari hari ke hari semakin terus berkembang. Dan tentu ini menuntut untuk kita langsung terjun untuk mempelajari dan mengetahui tentang era digital. Berbicara tentang era digital dan perkembangannya, jangan lupa kita juga akan menghadirkan program khusus informasi seputar Universitas Gunadarma. Salah satu kampus yang berbasis IT atau berbasis digital adalah kampus Universitas Gunadarma. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, tapi ada program studi lain yang akan mempelajari dunia digital atau IT. Dan Anda bisa menyaksikan lebih banyak tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma dalam program Info Gunadarma. Program Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Anda juga bisa saksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Jangan lupa setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Selamat pagi, sahabat Mega Suara di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, juga Sanakadang, Kulon Progo, dan kawan Kota Perak, serta pendengar radio UG, juga pemirsa UG TV dan MGS TV Sukabumi serta Sangaji TV Yogyakarta. Seperti biasa, kita berjumpa kembali program Info Gunadarma, mana pagi hari ini dengan narasumber Dr. Maria Kris Natalia, MSI, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Dan langsung saja kita ke Alvin yang ada di studio Gunadarma. Silakan Bang Alvin. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Sejak ya mungkin 5 tahun atau 10 tahun terakhir, psikologi ini lagi boleh dibilang naik daun dan jadi incaran teman-teman semuanya, terutama yang sekarang berarti Gen Z ya, lagi incaran. Dari Fakultas Psikologi ada Ibu Dr. Maria Kris Natalia, SPSI, MSI. Bu Maria, sehat? Selamat pagi Mas Alvin. Pagi. Sehat ya Mas Alvin? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Maria sehat juga. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, juga sehat. Bang Alvin. Masih traveling masih? Masih. Naik gunung masih? Kalau naik gunung udah dikurangin, udah tua Bang Alvin. Tapi memang sama suami itu memang satu Frekuensi. Satu frekuensi. Memang begitu ya? Ya harus diajakin kalau suami itu. Jadi yang traveling. lebih dominan suka Bu Maria atau suami? Kebetulan saya. Oh, jadi suami. Iya, suami yang saya tarik ibaratnya tapi gitu. Tapi efeknya efek positif dong. Betul, ya. betul. Terakhir kapan traveling? Kayaknya baru beberapa bulan yang lalu. Oh ya? Nyoba ke Dieng. Beberapa bulan lalu ke Dieng. Apa namanya, uji coba dinginnya kayak apa sih, kata orang-orang kan dingin ya, Dieng ya. Dan dicoba ternyata emang dingin banget Mas. Dingin banget. Walaupun siang atau? Siang juga, malam dingin. Itu sampai minus deh, hampir minus my deh God. ya. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang dinginnya itu luar biasa. Oh, dalam Bogor 1 tahun itu. Betul. Oke. Sekarang berbicara tentang traveling, ada hubungannya nggak dengan psikologi? Ada dong pasti. Pasti ya. Pernah kenal work-life balance nggak? Work-life balance. Jadi bekerja dan kehidupan. Betul. Jadi harus balance antara bekerja dengan kehidupan. Gitu. Jadi apa nih yang kita suka, misalnya hobi atau mungkin tadi seperti saya traveling gitu ya, itu diimbangi dengan kerja. Jadi nggak usah kerja-kerja terus, tapi diimbangi dengan kebahagiaan. Efeknya nanti di mana? Efeknya ketika kita kerja Mas Alvin, jadi lebih bahagia nantinya. Nggak hanya pusing dengan pekerjaan gitu ya, tapi kita imbangi dengan mungkin punya hobi
misalnya main bola gitu ya, atau bulu tangkis, atau mungkin padel nih yang lagi happening gitu ya. Nah, itu harus imbang. Mungkin pagi kita bisa kerja, siang atau sore atau malamnya mungkin kita bisa olahraga. Itu salah satu balancing di dalam kita bekerja. Gitu. Oke. Untuk mengurangi stres juga Betul, mungkin ya. mengurangi stres. Iya. Biasanya kan kalau ketemu teman malah lebih bahagia ya. Kalau di psikologi namanya happiness. Sisi positif. Tadi Mas Alvin juga pernah bilang. Oke. Berarti kalau teman-teman ini yang calon mahasiswa baru penasaran dengan psikologi. Tapi awal tadi saya bilang 5 atau 10 tahun yang lalu dari mulai 10 tahun lalu psikologi ini memang terus nanjak. Iya, Artinya betul. banyak peminat gitu ya. Betul. Semakin kesini beberapa orang peduli dengan yang namanya kesehatan mental, Mas Alvin. Nah, kesehatan mental itu dari mana? Yaitu tadi, ketika kita terlalu rutin bekerja, nanti kan kita bisa stres dan lain sebagainya, maka mereka peduli dengan kesehatan mentalnya, dengan cara apa balancingnya itu. Nah, mereka belajarnya di mana? Ya, belajarnya di Fakultas Psikologi itu sendiri. Mungkin kalau prakteknya kita bisa, tapi kalau dari segi teori gitu ya, kita bisa pelajari di psikologi itu sendiri. Gitu. Makanya kenapa itu bisa menjadi tren, karena semakin banyak orang peduli akan kesehatan mentalnya dan mereka mau untuk menjadi ruang bagi orang lain untuk bisa bercerita. Oke. Gitu. Pernah nggak Bu Maria sedikit ngobrol-ngobrol sama mahasiswa baru? Pertanyaannya adalah, kenapa sih kamu masuk psikologi? Yang pertama, mereka selalu bilang kalau saya pernah mengalami stres yang berlebihan atau dibilangnya depresi. Sebenarnya kita nggak boleh bilang depresi, tapi mereka lebih kayak banyaknya tekanan dari orang tua, dari lingkungan gitu, Mas Alvin, yang membuat mereka tuh kayaknya saya perlu deh tahu tentang sisi psikologi itu sendiri seperti apa. Gitu. Makanya makin kesini tuh cukup banyak mahasiswa yang pilihnya tuh psikologi gitu ya dibanding prodi yang lain gitu. Ya, mengakui juga sih saya sendiri banyak teman-teman yang depresi. Bukan depresi. Bukan depresi, kita nggak boleh. Mungkin lebih ke arah stres kali ya. Jangan depresi Jangan lah. depresi, Stres. betul. Udah masalah keluarga, tambah pekerjaan, tambah lagi pinjol. Oh iya, jangan sampai itu ya Mas Alvin ya. Nanti nambah masalah. Artinya memang tingkat kestresan dari tahun ke tahun makin tinggi. Makin tinggi. Betul begitu ya, Bu? Betul. Dan salah satu tuh faktor, Mas Alvin, kita semua pegang gadget. Media sosial itu juga salah satu faktornya membuat kita jadi lebih stres. Kenapa? Karena kan kita melihat pencapaian orang lain itu di media sosial. Kenapa ya mereka bisa sukses dan lain sebagainya, tapi saya enggak. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya apa yang diposting di media sosial itu adalah yang baik-baik. Yang buruk-buruk kan kita nggak pernah posting dong. Malu kan kalau posting itu kan. Tapi memang benar ya Bu ya. Kalau saya ngelihat sosial media, sekarang kan musimnya semua sosial media yang lagi viral tuh diangkat semua. Hampir beritanya sama, videonya sama, sumbernya mungkin berbeda, captionnya juga sama. Yang komen-komennya itu kan udah nggak ada aturan. Iya, betul. Sampai ngomong-ngomong yang kurang etis lah gitu ya. Norma-normanya udah nggak ada gitu ya, Mas Alvin. Nah, itu salah satu penyebab orang bisa jadi lebih stres lagi. Dari kata-kata yang nonverbal ya, maksudnya yang berbentuk tulisan gitu ya, yang tertulis texting. Nah, itu orang kadang lebih sakit hati ketimbang mungkin ketemu langsung. Dan tanpa kita sadari, Mas Alvin, kebanyakan mereka yang menggunakan media sosial itu bukan akun asli. Jadi bilangnya fake account. Betul. Nah, banyak yang sebenarnya mungkin mereka mau ibaratnya ya memberikan kata-kata yang tidak pantas itu tidak menggunakan akun aslinya, dan orang yang membacanya atau orang yang menerima itu menjadi, emang saya seperti ini ya, saya seperti itu dan lain sebagainya, sehingga membuat kita jadi tertekan juga. Iya. Gitu. Yang verbal itu memang lebih ini ya, Bu. Kalau yang verbal langsung mungkin lebih ini, tapi ketika bentuknya texting, orang kan tidak tahu arti tulisannya, dalam arti nada bicaranya, kemudian seperti pokoknya seperti itulah gitu dari nada bicaranya. Kalau ngomong kan lebih jelas apakah itu kalimatnya lembut misalnya nada bicaranya, tapi kalau texting kan semua orang punya interpretasi masing-masing. Pantesan banyak kemarin yang lagi rame ini kan banyak sampai nangis-nangis. Iya, betul Mas Alvin. Karena hanya gara-gara texting ya, itu. Betul. Gitu ya. Mereka punya interpretasi sendiri terkait nada bahasa di tulisan. Tidak seperti kita bicara langsung. Karena kalau ngomong langsung
kan beda ya Bu ya. Betul. Maria. Mm-mm. Maria. Iya, Wah, itu begitu kan? betul. Tapi betul. kalau tulisan tidak bisa begitukan ya Bu. Betul, betul. Makanya verbal menurut Yang menurut texting yang lebih texting inilah. lebih ini. Oke, Bu Maria. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma ini ada 2 program studi. Yang pertama adalah psikologi, kemudian yang kedua ini, yang pertama psikologi, yang kedua Profesi. profesi. Betul. Bedanya apa bagi Kalau teman-teman yang mau masuk nih? kalau psikologi itu yang pertama adalah S1-nya dulu Mas Alvin. S1-nya dulu, oke. Jadi kita kuliah selama 4 tahun Mhm. ya, mempelajari semua teori dari psikologi karena kita memang core-nya tidak ada yang secara khusus tapi kita belajar semua. Kita belajar tentang klinis, kita belajar tentang perkembangan, pendidikan, Oke. industri organisasi. Nah, kalau profesi psikologi itu bagi mereka yang sudah lulus dulu S1 psikologi baru bisa melanjutkan ke program profesi. Oke. Maka mereka yang punya gelar psikolog, Mas Alvin. Oh Kayak iya. gitu. Jadi kalau di kita ada 2, ibaratnya sarjana psikologi dan profesi psikologi itu adalah untuk yang psikolog. Mereka kurang lebih kuliahnya sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun. Itu lebih banyak ke prakteknya. Oke. Jadi kalau ada calon mahasiswa baru, Mm-mm, ini kan 2 program studi ya. betul. Pilih Yang psikologi dulu. nggak bisa langsung ke ini. Nggak bisa. Nanti setelah Oh. selesai program psikologinya baru ngambil yang profesi psikologi, Mas Alvin. Perbedaannya berapa tahun? Berarti kurang lebih sekitar kalau semuanya diambil nih ya, sekitar 5,5 tahun. Itu sudah 5 sampai tahun. sarjana psikologi dan profesi psikologi. Nah sekarang kalau si calon mahasiswa berarti dia masuk psikologi Mm-mm. langsung ke profesi gitu. Itu Boleh, bisa ya? boleh. Tapi kalau misalnya dia cukup di psikologinya saja ya nggak apa-apa gitu ya di S1 dulu. Tapi di situ kita juga belajar alat tes. Cuman kalau sarjana psikologi nggak punya license untuk memberikan alat tes. Yang punya license-nya adalah si profesi psikologi atau dikenal sebagai psikolog. Gitu Bang Alvin. Yang jadi pertanyaan, mungkin kayak dokter gitu ya Bu? Iya, kurang lebih seperti itu. Karena kan ada Harus ada prakteknya kedokteran baru jadi profesi dokter. Dokter, betul Bang Alvin. Oke. Kok kenapa nggak bisa jadi disebut psikolog padahal kita si mahasiswa ini udah ngambil psikologi dan ilmunya juga sudah dikuasai. Karena yang pertama mereka belum praktek. Jadi ada beberapa hal yang harus dipraktekkan dulu. Mereka punya kasus-kasus dulu. Bahaya kalau misalnya dia cuman sarjana psikologi aja tapi dia nggak bisa nggak punya license itu, maka orang yang datang ke dia untuk meminta pendapat atau bahkan untuk meminta bimbingan konseling dan lain sebagainya itu belum bisa. Nanti bahaya kalau salah memprediksi, sama kayak dokter tuh salah memberikan obat ibaratnya seperti itu. Oke. Karena mereka belum praktek. Biasanya kalau seorang profesi psikologi ini ya, Bu, apa yang kalau dokter kan begini-begini ya, oh ini obatnya begini. Kalau psikologi gimana? Psikolog itu yang pertama dia pasti punya license-nya itu tadi. Kemudian dia bisa memberikan alat tes. Oke. Tes psikologi, Mas Alvin pernah tahu tes IQ, kemudian tes kepribadian segala macam gitu ya. Dan mereka yang bisa memberikan rekomendasi apakah yang bersangkutan IQ-nya sekian misalnya kalau tes IQ, kalau tes kepribadiannya bagaimana gitu. Itu untuk si psikolognya. Oke. Tapi kalau untuk sarjana psikologi mereka nggak bisa melakukan itu. Itu nggak bisa sampai interpretasi lah kami bilangnya. Kalau dia udah ngambil program studi sampai dengan profesi psikologi ini, Bu Maria, mereka udah bisa buka praktek. Oke. Betul, sama seperti dokter. Jadi mereka sudah bisa buka praktek, bisa untuk bekerja di perusahaan dengan license-nya itu. Kalau dokter kan STR ya, surat tanda register. Nah, di kami juga punya itu. SIPP namanya, surat izin praktek psikolog. Nah, itu yang dikeluarkan di profesi psikolog. Bukan pengobatan. Pengobatan. Lebihnya ke konseling. Konseling berarti hanya konseling. Bisa konseling, tapi kalau misalnya direkomendasikan untuk ke psikiater, mereka akan direkomendasikan ke psikiater. Biasanya kalau udah yang berat, dalam arti perlu minum obat, kan ada beberapa orang yang mereka mengalami gangguan psikologis itu nggak bisa tidur. Itu yang harus direkomendasikan ke psikiater. Jadi nanti psikiater yang memberikan dosis obat untuk obat tidur lah, obat tenang dan lain sebagainya. Psikolog hanya memberikan solusinya gitu ya, sampai beberapa kali pertemuan.
Ada kasih satu contoh nggak Bu, kasus konseling dengan pasien gitu? Seperti gimana biasanya Misalnya umumnya? ada anak yang terlalu ini dengan gadgetnya, nggak bisa lepas dari gadget gitu ya. Oke. Biasanya itu konseling dulu ke psikolog. Apa yang kegiatan sehari-harinya tuh seperti apa. Kemudian bagaimana dia bisa terpengaruh gadget ini awalnya. Itu konselingnya sama orang tuanya dulu. Setelah itu baru ketemu si anak dengan beberapa kali pertemuan. Ketika anaknya terus menangis misalnya dengan konsultasi itu, kalau misalnya bisa dengan 3-4 kali pertemuan dia menghindari gadgetnya, maka itu sudah selesai di psikolog. Tapi kalau misalnya sampai anak itu yang tantrumnya berlebihan gitu ya, atau mungkin marah-marahnya berlebihan, itu bisa aja dikasih penenang, dibawa ke psikiater untuk diberikan obat penenang dulu gitu, Bang Alvin. Terus saya juga sering lihat nih Bu ya, teman. Saya kan punya beberapa teman yang ada WA lah. Betul. Kadang-kadang saya memperhatikan status mereka. Ada yang marah, ada yang pamer, ada yang biasa aja, bahkan ada yang tidak pakai foto profil, nggak pernah pakai status, ada yang pakai gambar, foto. Menurut Bu Maria, untuk melihat bahwasannya dia ini orang, boleh dibilang orang baik dan kurang baik, statusnya harus gimana? Nggak bisa dari situ Bang Alvin. Tetap yang namanya, ya mungkin itu kan cuman apa ya, citra tuh apa ya, gambaran. Oke. Kelihatan kita tuh seperti apa sih di mata orang lain Jadi dari medianya. Berarti sama juga dengan sosial media dong Iya, ya, betul, status WA. betul, Oke. betul. Tapi kalau kita mau menilai seseorang, itu baiknya adalah ketemu langsung seperti ini. Iya, nggak bisa Jadi ya. kita bisa melihat mimik mukanya, kemudian gesturnya dan lain sebagainya. Tapi kalau dari media sosial, gitu misalnya dia marah-marah dan lain sebagainya, ya kita sih biasanya maklumin aja, oh emang dia lagi marah. Tapi ada baiknya tidak perlu disampaikan di media gitu. Iya. Ketemu langsung sama orangnya aja, kenapa sih gitu kan? Kadang-kadang kan bikin status, kamu begini. Iya, Kan betul. kita ngerasa itu. Iya, betul. Padahal itu bukan kita. Padahal ya. bukan buat Iya. kita. Ada juga yang suka bagi-bagi tentang tip, itu kan Ya, positif ya betul, gitu. betul. Ada yang juga suka pura-pura gimana gitu, padahal kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak. Karena saya kenal gitu, Iya, kadang-kadang betul. suka tawa gitu ya. Karena ya itu adalah bentuk dari citra gambaran lah, Oke, supaya oke, saya oke. dipandang orang lain ini ya mungkin jadi orang yang baik, atau bahkan dipandang sama orang lain ya jadi orang yang nggak baik gitu menurut orang gitu. Tahu saya lagi marah misalnya. gitu. Iya. Baik, Bu Maria. Ya. Nanti kita lanjut. Kita masih penasaran dengan Fakultas Psikologi, terutama Siap. untuk calon mahasiswa ini. Baik. Tapi Bang satu Alvin. pertanyaan dulu. Gunadarma ini punya slogan bahwasannya masa depan diraih saat ini. Ada garansi nggak bagi calon mahasiswa yang masuk Fakultas Psikologi dengan slogan yang tadi? Kalau biasanya kita dari alumni, Bang Alvin. Itu dia. Nah, maksudnya. Oke. biasanya alumni itu yang sudah bekerja, mereka akan mencari lulusan dari tempat dia berasal, terutama di Gunadarma gitu ya. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa kualifikasi mahasiswa Gunadarma ketika bekerja itu mereka udah siap. Kalau di fakultas saya, Fakultas Psikologi itu biasanya sudah siapnya di apa? Alat tes, mereka udah kenal. Mereka udah tahu cara penggunaannya, walaupun nggak bisa interpretasi gitu ya, tapi setidaknya cara menggunakannya itu seperti apa tuh mereka sudah tahu. Nah, itulah nilai jualnya dari Fakultas Psikologi itu sendiri. Maka dibilang Ada sertifikasi nggak? ada sertifikasi. Ada juga. Ada juga di kita. Oke. Jadi Apa aja kalau terkait psikologi? dengan MSDM, manajemen sumber daya manusia. Jadi bagaimana perekrutan, Bang Alvin, merekrut karyawan dari nol sampai dengan dia masuk ke perusahaan, sampai juga maintenance nantinya ketika udah bekerja. Oke. Ada kita menghitung kinerjanya mereka, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari sertifikasi yang ditawarkan di Fakultas Psikologi. Oke. Kita lanjut nanti ya Bu ya. Siap, Bang Alvin. Pemirsa dan juga pendengar, jangan lupa untuk Anda yang punya cita-cita untuk masuk ke Fakultas Psikologi, pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma sudah dibuka dengan 2 jalur, online dan juga offline. Nah, untuk keterangan lebih lanjut Anda kunjungi pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026. Saya akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
Ya, sahabat Mega Suara, kita kembali di Info Gunadarma. Untuk Anda yang berada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, kemudian Kulon Progo, serta Kota Perak, Yogyakarta, yang mendengar di UG Radio, pemirsa GTV, GSTV, dan juga Sanga GTV Yogyakarta. Kita kembali ke Info Gunadarma bersama Alvin Permadi Hambali. Silakan Bang Alvin. Terima kasih Rudi Junianto. Terima kasih juga untuk teman-teman di Mega Suara Network yang tersebar di 7 kota. Dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui UG Radio. Sementara untuk Anda yang sedang menyaksikan program kami, Anda bisa juga disimak melalui MGS TV Sukabumi. Kemudian Anda juga bisa melalui saksikan program hari ini di Sangaji TV Yogyakarta. Dan tentunya disiarkan melalui UGTV, TV Digital Pendidikan Pertama di Indonesia. Dan kita masih membahas tentang seputar Universitas Gunadarma yang berhubungan dengan pendaftaran mahasiswa baru. Sekedar informasi, ini ada program beasiswa berupa potongan biaya kuliah senilai 25% khusus untuk 3 kampus yang ada di Salemba, Cengkareng, dan juga tentunya Karawaci. Jadi untuk Anda yang akan bergabung dengan Universitas Gunadarma, khususnya untuk Anda yang berdekatan dengan wilayah Salemba, Cengkareng, dan Karawaci, bisa datang langsung ke counter-counter pendaftaran yang baru saja saya sebutkan. Dan untuk Anda yang ingin informasi lebih lanjut, Anda juga bisa kunjungi websitenya atau Anda bisa menghubungi hotline pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma di 1-500-158. Dan kita berlanjut dengan narasumber kita di kesempatan hari ini dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Maria Kris Natalia, SPSI, MSI. Bu Dok lagi jadinya. Gara-gara psikologi ini Iya, ada bener. profesi Jadi segala kesannya kayak macam. dokter ya, Bang. Bu Maria, Yap, baik, Bang. tadi kita sudah sedikit bahas tentang psikologi. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya obrolin, cuman saya punya PR lagi nih, harus memberikan informasi program studi di Universitas Gunadarma. Kita mulai dari Diploma 3. Ada program studi apa saja nih? Kalau D3 kita punya manajemen informatika, Bang. Kita punya teknik komputer, Ya. kita punya akuntansi komputer, kita punya manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Itu semua Oke. lokasinya di Depok, Bang. Di Kuliah Depok. pagi. Nggak ada Bang. psikologi kan? Psikologi itu S1. Bang Kenapa ya? Alvin. Karena memang dalam banget. Karena ya. memang betul dalam banget. Maka kita tidak bisa memberikan di D3 gitu. Oke, siap. Kalau untuk S1 Mhm. kita punya Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, ada sistem informasi, Oke. ada sistem komputer. Ya. Kemudian kita punya Fakultas Ekonomi, kita ada akuntansi, ada manajemen. Kemudian psikologi kita ada tadi yang sudah kita bahas di awal, ada psikologi dan profesi psikologi. Oh, ekonomi saya ketinggalan satu, ada ekonomi syariah, Bang. XR, oke. XR, betul. Kemudian Fakultas Teknik Sipil kita punya arsitektur, kita punya teknik sipil. Kemudian kita juga punya desain interior. Lalu Fakultas Teknologi Industri, kita punya informatika, kita punya teknik elektro, kemudian kita punya teknik mesin, teknik industri, dan juga agroteknologi. Kemudian Fakultas Sastra dan Budaya nih yang lagi agak lumayan juga cukup banyak ya, dari pariwisata, sastra Inggris, sastra Tiongkok, dan yang nggak kalah pamornya nih ilmu komunikasi, Bang. Itu dia ya. Kemudian farmasi, kita punya farmasi dan juga kebidanan. Jangan lupa kita juga punya fakultas kedokteran dan profesi dokter. Oke, hampir sama dengan psikologi. Betul. Ada profesinya ya. Betul. Oke. Dan Gunadarma ini punya satu kelebihan, ada program yang namanya Sarjana Magister. Karena kelebihannya apa? Dia boleh dibilang ini adalah program studi pestek. Biasanya kalau reguler itu 12 semester ya. Tapi kalau di fast track-nya atau di program sarjana dia cukup 10 semester. Betul begitu? Betul. Betul, Bang. Jadi 5 tahun itu sudah dapat 2 gelar ya, S1 dan S2. Double degree. Double degree, Oke. betul. Ada syarat khusus nggak untuk masuk ke program sarjana ini? Biasanya memang dilihat dari nilainya ya, karena kan memang mereka Oh, ada tidak seleksi sama lagi. seperti yang lainnya. Ada nilai lebihnya di situ. Kemudian karena belajarnya juga cukup
berbeda dengan yang reguler, jadi mesti Bedanya punya gimana nih? daya juang, Bang. Bedanya Belajarnya mereka kebanyakan adalah lebih ke proyek-proyek, dalam arti tugas mengerjakan sendiri. Dosen ada hadir gitu ya, cuman memang tidak banyak menyampaikan di kelas. Jadi mereka sekedar sharing, diskusi gitu ya terkait dengan tugas-tugasnya seperti itu. Itu Oke. yang di fast track seperti itu, Bang. Oke, jadi double degree. Double degree. Kalau betul. pendaftarannya sih sama mungkin dengan yang Pendaftarannya Sarmat. sama, yang Yang Sarmak ngisi dengan yang formulir reguler, dan betul. Oke. Cuma nanti pilihannya di pilihan program studinya yang dia mau ambil, kemudian nanti nilai yang dia upload, setelah itu kita saring lagi apakah sesuai atau enggak. Nanti ada wawancara juga, Bang. Oh, ada wawancara. Betul. Oh iya, karena memang persiapannya juga harus matang ya. Betul, persiapannya harus matang. Karena ini double degree, kemudian udah S1 dia nggak artinya setelah S1 dia nggak Nggak pakai istirahat. jeda, langsung. Nggak pakai jeda. Langsung ke Langsung. S2. Langsung ke S2. Oke. Gitu. Itu adalah program sarjana Sarjana magister. magister. Kalau syarat pendaftaran yang lain sih nggak ada ya? Persyaratannya hampir sama dengan yang reguler. Hampir sama ya. Cuman ada tes wawancara Tes tadi. wawancara lagi, betul. Oke. Ada program studi apa saja di Kalau program untuk yang Sarmak Sarmak ya, Bang, ada sistem informasi, nanti S2-nya manajemen sistem informasi. Kemudian sistem komputer S1-nya, S2-nya teknik elektro. S1-nya informatika, S2-nya manajemen sistem informasi. Kemudian ada lagi S1-nya informatika, S2-nya teknik elektro. Kemudian S1-nya teknik industri, S2-nya teknik industri dan manajemen. Iya. Kemudian teknik mesin, S1-nya, S2-nya pun juga teknik mesin. S1 elektro, S2-nya teknik elektro. Kemudian S1-nya teknik sipil, S2-nya juga teknik sipil. Begitu juga dengan arsitektur, S1-nya arsitektur, S2-nya juga arsitektur. Kemudian untuk yang ilmu sosial, ada S1 akuntansi, S2-nya manajemen sistem informasi. Kemudian S1 manajemen, S2-nya pun manajemen. Kemudian S1 psikologi, S2-nya psikologi industri dan organisasi. Yeah. Kemudian S1 ilmu komunikasi, S2-nya pun ilmu komunikasi, dan sastra Inggris S1, S2-nya pun juga sastra. Gitu. Itu untuk yang Sarmak, Bang. Yang Sarmak. Tadi saya sedikit tertarik dengan yang psikologi, Bu Maria. S1-nya psikologi, Betul. S2-nya psikologi industri dan organisasi. Kenapa nggak profesi? Karena Beda kalau ya. ini bedanya mereka hanya membuat kayak bentuk training nantinya ketika lulus. Dan ini bagian HRD gitu loh, Bang. Oh iya, jadi industri. Iya betul. Oke. Kalau di psikologi kan ada yang mereka kayak dunia industri sama dunia klinis ibaratnya. Oke. Kalau industri adalah yang ini psikologi industri dan organisasi. Itu yang mereka nanti kerjanya sebagai HRD. Nanti bagiannya ada yang payroll, ada yang pengetesan juga, tapi mereka berkolaborasi dengan psikolog. Cuman psikologi yang industri dan organisasi ini lebih mencakup semuanya. Bagaimana terkait dengan kinerja karyawan, terkait dengan proses rekrutmen dari awal gitu ya. Itu adalah tugas dari HRD. Kalau zaman dulu dikenalnya personalia, Bang. Oh iya. Kalau sekarang kalau sekarang bisa bilangnya HRD. Ya, itu adalah bagian dari tonggaknya perusahaan lah ya kalau untuk industri organisasi gitu. Oke. Di awal tadi saya mengatakan bahwasannya universitas ini punya banyak program studi unggulan yang berbasis teknologi, bisnis dan industri. Apakah semua program studi itu memang seperti itu di Gunadarma? Hampir semuanya seperti itu sih, Bang. Jadi memang mempersiapkan si mahasiswa ini untuk benar-benar siap terjun di perusahaan gitu, ketika lulus. Kalau yang tadi dibilang berbasis teknologi itu maksudnya kayak psikologi kan nggak ada hubungannya dengan teknik gitu, nggak ada kan? Ada. Alat tes kita nggak cuma yang sekadar pakai kertas, Bang Alvin. Ada yang menggunakan computerized gitu ya. Jadi biar lebih cepat. Biasanya kan kalau saya ngikutin tes itu gambar gua. Ya, betul. Ada beberapa yang bisa kita menggunakan komputer, Bang Alvin. Makanya itu berbasis teknologi atau berbagai macam penelitian psikologi yang berbasis teknologi. Yang menggunakan tadi media sosial, seberapa sering mereka menggunakan media sosial, bisa kita lihat database-nya dari sana. Gitu. Jadi kita nggak ketinggalan, Bang Alvin. Walaupun ada nggak aplikasi khusus, Bu Mar, tentang ilmu atau dunia psikologi? Kalau aplikasi khusus sih mungkin enggak ya, tapi berbagai macam. Kayak misalnya Bang Alvin mau ngetes kepribadian. Saya termasuk tipe kepribadian yang mana nih gitu ya. Itu ada websitenya sendiri. Nanti Bang Alvin mengisi, nanti si
hasil isian kita akan kehitung, oh masuk tipe kepribadian yang mana nih Bang Alvin gitu. Nah, itu adalah salah satu base yang bisa dipakai di psikologi. Oke. Dan kemarin juga saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber bahwasannya kelebihan di program studi di Universitas Gunadarma, seperti yang tadi saya bilang juga saya tanyakan ke Bu Maria tentang sertifikasi. Kemudian bahwasannya lulusan Gunadarma juga bukan dibekali, artinya dilengkapi dengan ijazah, pendamping ijazah. Pendamping ijazah, betul. Nah, apakah semua program studi apa secara general atau hanya beberapa program studi yang mendapatkan fasilitas itu? Hampir semua program studi, Bang Alvin, ada sertifikasinya, profesi. Jadi kalau di psikologi itu sertifikasinya terkait dengan MSDM, gitu ya. HRD itu sendiri mereka punya ibaratnya ya tambahan tadi pendamping ijazah selain ijazah yang dia dapatkan. Pendamping ijazah itu apanya tuh? Kayak sertifikasi profesi dari BNS. Oh, itu salah satunya. Ya, itu dikatakan sebagai pendamping ijazah. Jadi kita tidak hanya dibekali dengan ilmu-ilmu dari ijazah itu sendiri, transkrip nilai, tapi dibekali dengan prakteknya tuh seperti apa sih ketika memberikan pengerjaan alat tes atau bahkan ketika harus wawancara calon karyawan misalnya. Nah, itu adalah bagian dari sertifikasinya di psikologi. Pada saat beberapa pengalaman saya Bu Umar, bahwasannya pada saya akan mengikuti sertifikasi profesi yang saya dalami. Persiapan ini matang, harus ada belajar dulu lah. Kalau di Gunadarma seperti itu? Ada pelatihan berbasis kompetensi namanya. Khusus untuk mendekati atau menghadapi sertifikasi? Betul, menghadapi sertifikasi. Jadi sebenarnya nggak cuma dalam waktu dekat, misalnya sertifikasi bulan depan gitu dijadwalkan. Tapi mereka belajar tiap semester, Bang Alvin. Jadi tiap semester itu ada materi-materi khususnya. Nah, nanti di-review ketika mereka akan mendekati sertifikasi. Gitu. Oh, berarti nanti pada saat mahasiswa Gunadarma lulus, ya setelah kuliah lulus, mereka akan mendapatkan ijazah, transkrip, terus satu lagi adalah sertifikasi profesi yang dikatakan sebagai pendamping. Sertifikasi profesi ini hanya satu, bisa dua, bisa tiga atau gimana? Satu. Jadi yang nanti wajibnya yang wajib, betul. Tapi bisa juga mereka mengikuti banyak nih nanti pelatihan. Di akhir mereka pilih saya mau yang mana ya. Gitu. Oh, pelatihannya banyak. Betul. Makanya dilakukan di tiap semester, Bang Alvin. Jadi mereka mengenal semua. Nanti kira-kira yang kalau anak sekarang tuh saya banget tuh yang mana gitu ya. Baru mereka ambil sertifikasi itu. Gitu, Bang Alvin. Baik. Bu Maria, nanti kita lanjut. Kita harus break dulu. Karena saya juga punya informasi yang harus disampaikan. Pemirsa dan juga pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin melakukan pendaftaran di Universitas Gunadarma, tadi program studi sudah dijelaskan juga oleh narasumber kita di kesempatan hari ini. Segera langsung ke pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026 dan Anda akan mendapatkan potongan beasiswa berupa potongan biaya kuliah 25% khusus untuk 3 kampus, yaitu kampus Karawaci, kampus Universitas Gunadarma Salemba, dan juga kampus Cengkareng. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan setelah beberapa informasi berikut ini. Terima kasih untuk kawan Mega Suara di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakadang, Kulon Progo, kawan Kota Perak, Yogyakarta, juga pendengar UG Radio dan pemirsa UG TV, kemudian yang GSTV Sukabumi serta Sangaji TV Yogyakarta. Kita kembali lanjutkan Info Gunadarma bersama Alvin Permadi Ambali. Silakan Bang Alvin. Terima kasih Bang Budi Junianto. Kita masih di Info Gunadarma dan kita sudah masuk ke sesi yang ketiga. Jangan lupa untuk Anda yang ingin tanya jawab dan saksikan juga program seputar Universitas Gunadarma, khususnya untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru. Setiap hari dari mulai pukul 13 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bisa saksikan live TikTok di akun pmb.ug. Jadi mulai sekarang silakan follow untuk mengetahui banyak tentang informasi pendaftaran mahasiswa baru. Akun TikToknya di pmb.ug dan juga akun sosial medianya melalui
pmb.ug. Dan informasi juga yang perlu saya sampaikan untuk Anda, para calon mahasiswa dan juga orang tua calon mahasiswa, bahwasannya Universitas Gunadarma ini menghadirkan program student loan. Apa itu student loan? Student loan ini merupakan program pinjaman khusus untuk membantu mahasiswa dalam pembiayaan kuliah. Untuk keterangan lebih lanjut tentang student loan, program student loan, Anda bisa hubungi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Gunadarma atau Anda bisa telepon ke 1-500-158. Dan kita berlanjut dengan narasumber kita di kesempatan hari ini dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, ada Ibu Dr. Maria Kris Natalia, SPSI, MSI. Bu, kita lanjut. Ya. Dan saya tadi sudah baca-baca, sudah lihat-lihat akun sosial medianya di Instagram pmb.ug. Ternyata ada beberapa syarat pendaftaran mahasiswa baru. Kalau udah ngelihat syarat biasanya waduh serem gitu. Ada syarat khusus nggak sih untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026-2007 ini? Sebenarnya syarat khusus nggak ada ya, Nggak ada Bang ya. Alvin ya, masih sama. Kalau kita menggunakan nilai rapot biasanya gitu ya, baik yang online maupun offline. Yang Tapi ada perbedaannya nih. Kalau yang online, biaya pendaftarannya lebih murah Bang dibanding yang offline. Beda. Beda pembayarannya. Kalau yang offline itu 500.000 yang datang ke counter. Oh, Tapi kalau oke. yang online itu 350 Bang. Jadi lebih murah sedikit nih gitu ya. Oke. Tapi prosesnya sama ya? Proses sama gitu Oke. ya. Input data dulu seperti biasa. Tapi pertama kan daftar dulu nih akunnya. Kemudian setelah itu keluar virtual account untuk pembayaran formulir. Setelah melakukan pembayaran formulir, pengisian data. Setelah pengisian data jangan lupa masukin nilai raport, Bang. Oke. Dari nilai raport, kemudian nanti kalau ijazah gitu ya dan lain sebagainya itu nyusul belakangan nggak apa-apa. Yang penting masukin dulu nilai raportnya tingkat 2 semester 5 ya, saya ke 4 dan 5. 4 dan 5 ya, itu dan kelas 3 yang semester 5. Nah, itu yang di input nilainya. Oke. Setelah itu bisa pilih 2 program studi Bang Alvin. Oke. Mau apa aja gitu ya, terserah deh jurusannya gitu ya. Setelah itu kurang lebih ya maksimal 1 minggu lah ya, akan keluar grade untuk pembayarannya Bang Alvin. Grade apa ini? Grade itu adalah untuk rincian pembayarannya. Nanti setiap Oke. orang berbeda-beda untuk biaya kuliahnya, tergantung nilai yang diinput. Bukan yang tadi saya bilang kampus Salemba, bukan? Itu beda lagi. Jadi kalau misalnya memilih Salemba, Cengkareng dan Karawaci. Nah, itu ada tambahannya lagi 25% Bang Alvin. Jadi yang tadi Bu Maria bilang ada grading ya? Grading, betul. Grading ini Tergantung dari nilai yang diinput. ada berapa tahapan gradingnya? Hanya 1 kali Satu ketika kali. menginput nilai rapor. Enggak, maksudnya grade Oh, grade A, grade AA, A dan B. Ada 3 grade. ada 3 grade. Jadi kalau misalnya saya daftar nih, dapat grade AA, bisa misalnya diskonnya adalah 10%. Berarti kalau saya pilih Karawaci tambah Ada tambahan 25. lagi 25%. 25 tambah 10 misalnya Betul, nih ya. betul. Berarti 35%. Betul, kurang lebih seperti itu Oh Bang my Alvin. God. Itu berlaku selamanya atau pada saat Iya, berlaku selamanya untuk yang 25% ya. 20, oke, yang 25%. Oke. Nah, sekarang kalau yang offline atau ke counter pendaftaran nih Bu Maria. Ceritanya mau jalan-jalan doang kita nih ke kampus Karawaci, Depok atau Bekasi, datanglah ke Depok. Ternyata mau lihat-lihat sama orang tua sambil Car Free Day. Ternyata pengen daftar langsung. Awalnya cuma lihat ya, udah dah daftar langsung aja daripada bolak-balik. Tapi nggak bawa persyaratan nih. Misalnya KTP nggak bawa, foto nggak bawa, apa nggak bawa. Bisa nggak? Boleh dulu nggak apa-apa di awal. Jadi pembelian formulir dulu. Nanti setelah itu mungkin 1-2 hari kemudian atau mungkin nanti WhatsApp aja tim kita biasanya nanti akan dibantu di direct untuk cara mengisi formulirnya. Oh. Gitu. Jadi oke. bisa datang aja dulu Bang Alvin, nggak Iya, usah iya, takut iya. dengan persyaratan. Kampus Gunadarma ini banyak banget. Betul Bang Ada Alvin. sampai N kalau nggak N salah. betul. Kampus IKN sana gitu ya. Pada saat kita mengisi formulir pendaftaran online, itu sudah ditentukan atau memilih atau gimana, Bu? Yang memilih adalah kita sendiri Bang Alvin. Mau Oh, pilih oke. kuliahnya di mana? Misalnya mau di lokasi Depok. Mhm. Nanti tinggal pilih
lokasi Depok untuk perkuliahannya, atau mau milih Karawaci silahkan pilih di Karawaci, atau mau yang kampus IKN juga bisa. Jadi di pengisian formulir online itu semua sudah terbuka gitu ya untuk semua lokasi. Pilihannya tergantung si calon mahasiswanya itu sendiri. Gitu Bang Alvin. Oke. Ada beberapa tahapan, kalau nggak salah 8 tahapan dari mulai calon mahasiswa, register, kemudian mengisi formulir sampai dengan daftar ulang. Daftar ulang. Prosesnya berapa lama nih dari 8 tahapan itu? Kurang lebih dari pendaftaran awal sampai dengan keluar hasilnya itu kurang lebih 1 minggu Bang Alvin. Setelah itu kan melakukan pembayaran nih, daftar ulang. Setelah daftar ulang nanti calon mahasiswa akan dihubungin sama pihak kita untuk yang namanya pengenalan program studi. Jadi nanti dikumpulin tuh semuanya calon mahasiswa baru, semua fakultas jadi satu. Nanti setelah itu ada informasi terkait universitas, kemudian baru terkait dengan program studinya. Nanti di September kurang lebih kita baru mulai perkuliahan untuk mahasiswa baru. Dan Gitu Bang Alvin. konon kabarnya sudah banyak yang melakukan daftar ulang. Betul Bang Alvin. Ini kan baru April. Baru April. Tadi Bu Maria bilang bahwasannya September perkuliahan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan. Yang udah daftar ulang gimana? Yang sudah daftar ulang nanti akan menunggu yang namanya pengenalan program studi. Gitu. Jadi nanti biasanya akan dihubungin sama pihak kita via Telegram atau WhatsApp nanti akan diinformasikan kapan untuk mulai pengenalan program studi kampus gitu. Kalau misalnya Bu Maria mau ngadain acara seminar psikologi, ada mahasiswa yang sudah jadi mahasiswa Gunadarma tapi belum kuliah, sudah daftar ulang, boleh nggak ikutan? Kan dia udah terdaftar jadi mahasiswa Gunadarma. Mau ikutan misalnya dia anak psikologi, Bu Maria bikin acara seminar, boleh nggak bikin gitu? Sebenarnya sih boleh aja Bang Alvin. Boleh untuk mengetahui kan seperti asal apa mereka sih. sudah ada Bukti kalau mereka sudah jadi mahasiswa Gunadarma gitu. Bukti daftar ulangnya itu tadi Bang Alvin begitu. gitu. Jadi, Boleh. Jadi biar nggak terlalu lama nunggu, Betul, boleh datang. untuk mencari tahu. Betul, itu kelebihannya. Iya. Ada satu pertanyaan lagi. Jalur seleksi masuk Universitas Gunadarma selain nilai rapot itu adalah pertama melalui ujian masuk, ada matematika, potensi akademik dan sebagainya. Kemudian yang kedua nilai rapot. Kemudian yang ketiga ini adalah melalui nilai UTBK. Tadi nilai rapot udah. Yang belum dijelaskan melalui ujian masuk dan UTBK. Apa itu? Jadi kalau misalnya daftar di Gunadarma, selain tadi bisa memilih program studi, bisa memilih jalur masuknya, ibaratnya seperti itu. Ini online apa offline? Bisa dua-duanya, Oh, dua-duanya. mau Oke, online atau siap. offline. Jadi nanti kalau misalnya menggunakan jalur tes, ada 3 mata pelajaran tadi yang diteskan gitu ya, matematika, bahasa Inggris, dan saya lupa satu lagi apa? Potensi akademik. Betul. Nah nanti dari sana akan dijadwalkan kapan tesnya Bang Alvin. Bisa tesnya online, bisa juga tesnya harus datang langsung ke kampus. Tapi sebelum mereka tes ini sudah mengisi formulir belum? Sudah mengisi formulir dan mereka memilih mau nilai raport, mau pakai tes masuk atau nilai UTBK. Di formulir itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Kayak kampus tadi Bu Maria. Betul Bang Alvin. Kalau pilihannya tes ujian masuk nanti keluar hasil jadwal. nilai tesnya jadwal dulu, dulu. kemudian baru keluar hasil nilai tesnya. Jadwal ini barengan atau Biasanya kita seminggu sekali ada jadwal tesnya Bang. Oh, Gitu. online juga? Online bisa, offline juga gitu. Online juga bisa, offline juga bisa. Iya. Oke. Itu adalah ujian. Untuk yang tes masuk. Kemudian kalau nilai raport tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kalau UTBK misalnya kemarin atau nantinya akan ikut UTBK, kan keluar nilai skor tuh Bang Alvin. Nanti tinggal input saja nilai UTBK-nya sebagai pengganti nilai raport tadi atau pengganti dari tes masuk. Kalau tadi masuk akal sih Bu Maria, yang di Bu Maria bilang bahwasanya nilai rapot kan kelihatan tuh nilai rapot 4 dan 5 semester 4 5. Ada nilai 9, 8, masuklah grading. Kalau yang UTBK sama ujian masuk ada gradingnya juga. Sama, ada gradingnya juga. Jadi kalau yang pakai tes masuk, setelah dia keluar hasil tesnya, itu bentuknya untuk yang pembayaran tadi, gradingnya tadi, Bang Alvin. Begitu juga dengan nilai UTBK, setelah diinput nilainya kurang lebih 3 hari, karena kita kan harus proses dulu segala macam, maka akan keluar hasil gradingnya. Gitu, Bang Alvin. Kemarin saya ngobrol-ngobrol juga dengan teman, dan ternyata mereka dapat undangan WhatsApp atau SMS. Ya betul, lewat itu WhatsApp. Apa sih itu? Itu adalah tryout.
Jadi ada beberapa sekolah yang kerjasama dengan Gunadarma, itu ikut Oh. tryout-nya Gunadarma Bang Alvin. Dan mereka punya kesempatan gitu ya, yang di WhatsApp sama Gunadarma punya kesempatan dan nilainya sesuai dengan yang diinginkan sama Gunadarma. Mereka punya kesempatan untuk kuliah di sini. Ada potongan juga Bang Alvin. Selain tadi dari grading, kalau dari tryout itu kalau saya tidak salah 20%. Ada potongannya. Iya, dia itu nunjukin Mm-mm. selamat untuk atas nama ini sudah mengikuti. Anda terpilih sebagai Calon mahasiswa dari Oh, Gunadarma. itu undangan. Itu undangan. Dan akan mendapatkan diskon. Iya, untuk Oh. tahu berapa ya saya dapat potongannya gitu ya. Hmm. Login saja di situ udah diberikan username sama passwordnya Bang Alvin di WhatsApp itu tadi. Oh iya iya iya. Iya gitu. Login user. Oh. Ada username sama Kayak password. pas register formulir pendaftaran itu ya. Betul, betul Bang Alvin. Kalau ini dia sudah terlihat nilainya, maksudnya pembayarannya tuh berapa gitu ya. Kalau yang Bisa tadi masuk dapat prodi WhatsApp apa? sama SMS itu nggak masuk 3 jalur seleksi ini? Nggak perlu, kan udah Oh. terseleksi ibaratnya melalui jalur tryout itu sendiri Bang Alvin. Jadi ada privilege lah ibaratnya. Tapi memang benar ada WhatsApp itu ya? Ada ya? Bang Alvin, ada itu. Oke, itu hasil kerjasama dengan yang Gunadarma itu. Betul, Karena beberapa nilainya sekolah. bagus, Nilainya mungkin dipilih bagus, lah. dipilih, betul. Oke. Kampusnya untuk counter pendaftaran yang offline, pendaftaran langsung di mana aja nih Bu Maria? Ada di kampus Margonda untuk Depok, kemudian kampus Kelapa II Depok, Ya. ada kampus F4 Jalan Raya Bogor, Mhm. kemudian kalau di Kalimalang ada di Kalimalang Jalan Raya KH Nur Ali ya kalau saya tidak salah J1, Mhm. kemudian di kampus Karawaci Kelapa II Tangerang, Ya. kemudian di kampus Cengkareng, Mhm. dan kemudian ada lagi di Salemba. Mhm. Nah itu yang offline. Dan jangan lupa ada yang di IKN juga ya Bang Alvin. Udah pernah belum ke IKN Bu? Sejauh ini belum Bang Alvin. Udah pernah nyoba smart class nggak Bu? Udah, Bang Katanya Alvin. ke IKN juga pakai smart. Betul, pakai smart class. Smart Jadi- class tuh kayak gimana sih? Jadi rasanya kayak dosen itu hadir di kelas Bang. Kayak Tapi saya di ngajar sini. biasa Iya gitu. betul. Mereka ada di IKN Aha. gitu ya. Kemudian seperti halnya kita bisa seperti ini ngobrol secara langsung. Sering Gitu. nggak frekuensinya digunakan itu? Sering, hampir ya? tiap hari mereka dipakai. Tapi untuk kelas yang berbeda-beda ya Bang Alvin gitu. Oke. Gitu. IKN. Siap, IKN siap. betul. Itu adalah kurang lebih tempat-tempat untuk yang offline ya Bang Alvin. Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk meyakinkan calon mahasiswa baru dan juga orang tua calon mahasiswa. Apa sih yang harus ditentukan dan apa pula alasan mereka harus memilih dan masuk menjadi bagian dari Universitas Gunadarma ini? Yang pertama adalah dari akreditasi Bang. Oke. Akreditasi kita institusi adalah akreditasi unggul. Iya. Itu yang pertama kali mesti dipilih gitu ya. Mhm. Jadi jangan sembarangan pilih untuk tempat pendidikan, tapi kita melihat akreditasinya. Oke, Dan yang kedua adalah kita berbasis IT. oke. Jadi tidak hanya dikenalkan teori-teori saja, tapi bagaimana dari teori itu bisa kita implementasikan dengan IT. Jadi dikombinasikan antara ilmu yang kita dapatkan dengan IT-nya itu sendiri. Ada nggak fasilitas untuk bahwasanya menyatakan Gunadarma ini sebagai berbasis IT? Apa fasilitasnya? Kita punya yang komputer DGX itu ya Bang. Itu Oh, untuk oke. yang database kita semua ada di sana dan itu jadi salah satu unggulannya di kita. Anak psikologi juga pakai itu? Pakai itu juga Bang. Nggak hanya untuk fiktif berarti ya? Betul. Semua program Oh, studi semua program studi? bisa menggunakan itu. Oke, mereka mengakses itu ya. Mengakses itu Bang. Yes, baik Ibu Maria, terima kasih. Sama-sama, Salam untuk Alvin. teman-teman psikologi. Pertanyaan terakhir yang Apa tuh Bang? kalau psikologi itu banyaknya wanita atau pria? Sejauh ini masih banyaknya wanita Bang Alvin. Berapa persen Bu? Hampir 80% Oh kurang my lebih ya. God. Tertarik Bang Alvin? Oh enggak, bahaya. Oh masih banyak wanita? Masih banyak, 80% masih banyak. masih. Kurang lebih 80% ya, 75-80% masih banyak wanita. Iya, saya juga belum pernah dapat narasumber psikologi yang cowok. Cowok ya? Oh, cewek semua. Cowok sih cewek. Oke Bu, makasih ya. Siap Bang Alvin. Baik, pemirsa dan juga pendengar, demikian bincang-bincang kita dengan narasumber kita di kesempatan hari ini dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, ada Ibu Dr. Maria Kris Natalia SPSI MSI. Dan kembali kita ingatkan, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, Anda bisa saksikan live TikTok seputar informasi pendaftaran mahasiswa baru. Dan saya kembalikan ke rekan Rudi Junianto. Silakan Rudi. Baik, terima kasih Bang Alvin Permadi Hambali dan juga Dr. Maria Krista Natalia SPSI MSI dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Dan sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Kadang, Kulon Progo, Kabupaten Yogyakarta,
juga UG Radio, serta pemirsa UG TV, MGS TV Sukabumi, dan Sangaji TV Yogyakarta. Dan Anda bisa mendengarkan kembali serta menyaksikan kembali Info Gunadarma besok mulai hari Sabtu pukul 9 pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.